Halo guys, gimana kabar kalian? Di hari yang cerah ini, kalau kalian nonton video ini siang dan gak hujan, gue mau bahas tentang salah satu framework bahasa PHP paling populer di kalangan programmer web. Apa frameworknya? Ya, bener banget, Laravel. Gak bisa dipungkiri ya, kalau Laravel ini adalah framework PHP paling populer buat bikin sistem atau aplikasi berbasis website. Karena Laravel ini adalah framework paling super cut. Ya, singkatnya Laravel itu framework paling lengkap banget dari segi fitur dan ekosistemnya. Terutama buat kalian yang banyak dapat proyekan dari kalangan mahasiswa, dinas, atau instansi pemerintah. Dan buat kalian maba IT atau kalian yang baru mau masuk ke dunia IT, framework Laravel ini recommended banget buat kalian pelajari. Tapi di video kali ini gue nggak bahas Laravelnya doang sih. Gue mau bahas tentang salah satu package atau library atau third party atau vendor atau apapun yang kalian sebut namanya, yaitu Filament. But what the hell, boy? Kalau kalian pakai Laravel, udah pasti kalian pernah bikin aplikasi sederhana sebagai bahan latihan atau bahan belajar, ya kan? Ya paling nggak kalian bikin aplikasi CRUD atau kepanjangannya Create, Read, Update, Delete. Intinya aplikasi manajemen data sederhana lah. Buat bikin aplikasi CRUD yang namanya sederhana sekalipun juga butuh effort. Gimana nggak butuh effort? Pertama kalian bikin dulu view buat nampilin datanya. Terus kalian bikin view buat form input datanya. Kalian bikin lagi form buat edit datanya. Kalian desain sendiri. Kalian bikin lagi fitur hapus datanya. Kalian bikin controller. Halah, ribet banget. Atas dasar itu makanya lahirlah Filament. Hah? Emang kata siapa itu alasannya, Bang? Kata gua. Kan barusan gue yang ngomong. Alah, bohong lu, Bang. Shh, udah. Kalian percaya aja dah. Intinya dengan Filament kita bisa persingkat semua proses itu hanya dengan menjalankan beberapa perintah aja. Caranya, yuk kita cobain. Pertama kalian harus buat dulu project Laravel dan jangan lupa setupin database-nya. Gua asumsiin di sini kalian udah bikin project Laravel dan setup database-nya. Di sini gue pakai Laravel versi 12 yang udah gue setupin database-nya dan udah ready buat dijalanin. Buat install Filamentnya, buka CMD yang udah mengarah ke folder project Laravel kalian. Terus kalian tinggal ketik perintah, kemudian tekan enter. Lalu kalian tinggal tunggu proses instalasi Filamentnya selesai. Sekarang kita tinggal install panel buat bikin dashboard adminnya. Tinggal jalanin perintah php artisan filament _2 install -- panels. Buat ID panelnya kita bikin dengan nama admin. Oke, instalasi panel dashboard adminnya udah selesai. Sekarang kalian udah bikin panel dashboard admin sekaligus form login buat ke halaman dashboardnya. Cara akses halaman dashboardnya kalian tinggal ketikkan di browser kalian localhost /280 / admin sesuai dengan ID panel yang kalian buat waktu install panel admin sebelumnya. Di sini kalian akan diarahkan ke form login buat masuk ke halaman dashboardnya. Masalahnya kita belum buat user untuk login ke halaman dashboardnya. Sekarang kita perlu buat akun user terlebih dahulu. Buat bikin akun user, Filament sendiri udah sediain perintah buat bikin user Filamentnya. Kalian tinggal jalankan perintah php artisan make _2 filament user. Selanjutnya kalian akan ditanya oleh beberapa dialog seperti nama atau username. Kali ini gue mau bikin username-nya admin, emailnya admin@gmail.com, dan passwordnya 1-6. Kalau usernya udah selesai dibuat, kalian bisa login ke halaman dashboard dengan akun yang baru aja dibuat. Filament ini tuh udah nyediain tampilan yang bagus, rapi, dan responsif banget buat semua device. Jadi kalian nggak perlu capek lagi mikirin desain tampilan buat halaman dashboard adminnya. Dan Filament juga udah nyediain komponen-komponen input UI yang lengkap seperti input, select, checkbox, radio, button, file input, dan lain-lain yang kalian tinggal pakai dengan cara memanggil kelas-kelas komponennya. Oh ya, Filament ini dibangun di atas teknologi Livewire sebagai state manajemennya dan Tailwind CSS buat style CSS-nya. Oke, kita bakalan coba bikin aplikasi manajemen data mahasiswa sederhana. Tapi sebelum itu kita perlu bikin tabel mahasiswa sekaligus kelas modelnya. Di sini gue bikin pakai migrasi Laravel. Tabel dan model mahasiswanya udah kita buat. Sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya. Di Filament itu ada sebuah konsep atau fitur yang namanya resource. Apa itu resource? Singkatnya, resource itu adalah sebuah template atau fitur Filament yang udah nyediain proses CRUD untuk satu tabel di database.
Sederhananya, pada umumnya satu resource itu mewakili satu tabel di database, beserta dengan proses CRUD tabelnya. Buat bikin resource, kita tinggal jalankan perintah php artisan make filament resource, kita kasih namanya resource mahasiswa. Kemudian, kita tinggal sesuaikan input dialog yang muncul di perintah tersebut. Jika resource berhasil dibuat, maka akan menghasilkan sebuah folder baru dengan nama filament. Di dalam folder filament terdapat folder dengan nama resource. Kemudian di dalam folder resource, disinilah tempat menyimpan resource yang udah kita buat. Buat nentuin tabel mana yang akan digunakan oleh resource mahasiswa, kita sesuaikan properti $model yang ada di dalam file mahasiswa resource.php. Ganti properti tersebut dengan model yang akan kita gunakan. Ketika kita sudah membuat resource baru, maka di sebelah kiri atau sidebar halaman dashboard akan muncul satu menu dengan nama mahasiswa, sesuai dengan nama resource yang kita buat tadi. Kalau menu mahasiswa tersebut kita klik, maka bakalan diarahkan ke halaman nampilin data mahasiswa. Halaman mahasiswa tersebut belum nampilin apa-apa, karena emang datanya di tabel mahasiswa belum ada. Kita bisa tambahin sendiri data ke tabel mahasiswanya. Oke, data di tabel mahasiswa udah kita tambahin. Selanjutnya, buat nampilin data tersebut dari database, kita tinggal tambahin komponen text column di dalam file mahasiswa tables.php, metode komponen. Habis nambahin komponen text column, kalau kita refresh lagi halaman mahasiswanya, datanya bakalan muncul di tabelnya kayak gini. Kalau kalian lihat, di halaman mahasiswanya itu ada tombol new mahasiswa, yang mana kalau diklik bakalan diarahin ke halaman tambah data mahasiswanya kayak gini. Di halaman tambah data mahasiswa ini itu belum muncul apa-apa, tapi udah ada tombol create and create order, dan cancel. Kalau kalian tekan tombol create, habis datanya disimpan bakalan diarahin ke halaman edit data. Kalau kalian tekan tombol create and create order, habis datanya disimpan bakalan diarahin lagi ke halaman tambah data buat langsung nambah data baru lagi. Tapi di halaman tambah data ini tuh belum ada input field yang bisa digunain buat ngisi datanya. Buat input fieldnya, kalian bisa gunain kelas komponen text input dengan kelas ini. Dengan kelas ini, kalian bisa panggil static method dengan nama make, yang parameternya kita sesuaikan dengan nama kolom yang ada di tabel mahasiswa di database-nya. Halaman form tambah datanya udah siap. Kalau kita coba nambah datanya, bakalan jadi kayak gini. Waktu kita nampilin data dari tabel ke halaman mahasiswa itu, kita udah langsung dikasih tombol edit data seperti ini. Tombol edit ini tuh muncul dari kelas komponen edit action yang ada di file mahasiswa tables.php. Kalau kita klik tombol editnya, kita bakalan diarahin ke halaman edit data seperti ini. Nah, di sini kita bisa langsung edit aja datanya di halaman ini. Buat hapus datanya itu simple banget, nggak yang palah gimana banget. Kalian tinggal tambahin kelas komponen delete action di bawah komponen edit action seperti ini. Dan kalau kita klik bakalan munculin dialog buat konfirmasi, lalu kita bisa tekan tombol delete. Oke guys, jadi itulah fungsi singkat dari filament. Kalau kalian lihat, gue nggak perlu effort lebih buat bikin aplikasi CRUD kayak tadi. Semua udah dipersingkat sama filament. So worth it banget kalau kalian belajar filament buat bikin aplikasi CRUD yang cepat dan profesional. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya gue bisa lebih semangat lagi upload videonya. Bye bye.